Terima kasih media yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan saya Dino Hamid. Mungkin kalau sebelumnya sering ketemu di beberapa press di pasar-pasar yang kami buat dengan perusahaan saya sebelumnya, Berlian Entertainment. Tapi hari ini sekaligus saya ingin memberikan informasi bahwa format saya dan korporasi saya sebenarnya adalah New Life Entertainment. Nah, kalau bicara New Life Entertainment itu sendiri, sebenarnya itu vision yang keluar pada saat dunia menghadapi global pandemic gitu. Saya lihat ternyata kalau kita tidak mempunyai visi yang besar, banyak keterbatasan yang membuat kita berhenti berkarya. Jadi oleh karena itu saya mempunyai visi dengan korporasi saya yang baru ini, dengan brand baru ini, gimana dunia pertunjukan tetap bisa berlangsung dengan cara adaptif dan tetap menghibur. Saya akan review event yang saya dan tim buat di saat pandemi, dan termasuk yang pertama kali membuat festival di era post pandemi. Di Widianto, saat itu saya nggak terlalu paham mengenai industri musik vokal gitu. Saya dikenalkan Monica Hitna. Setelah itu saya dengar lagu Hitna, saya pasang setiap lagu saya tahu gitu. Saya aja nggak tahu Hitna aja saya tahu gitu, apalagi orang yang tahu, orang-orang seneng fans Hitna. Makanya saat itu awalnya di perusahaan saya sebelumnya itu memang positioning saya itu kan kami itu kan memang buat konser yang keren lah gitu. Makanya kan datangin international act-nya kayak Justin Bieber, David Foster. Satu yang pertama kali saya buat itu Kahitna. Kenapa saya yakin itu berhasil? Bisa karena tadi secara musikalitas, secara karya itu sangat luar biasa. Saya aja nggak paham lagu Indonesia aja, saya dengerin setiap lagunya saya tahu semua gitu. Maka saya yakin itu, saya ngomong sama manajemennya, sama Shopee, sama tim kita juga. Kita tes pertama kali, mungkin saat itu belum ada tuh istilah pre-sale belum ada, saya yakin gitu. Saya belajar pre-sale itu dari pasar luar gitu, karena pasar lokal itu kan juga belum terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sahabat-sahabat semua. Mungkin kalau bercerita tentang musiknya, kami termasuk yang grup musik yang harus banyak sekali bersyukur atas anugerah Allah pada kami, bahwa tidak mungkin kalau kita berbicara tentang soal band, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 5 tahun juga mereka berubah, berantem, bisa karena manajemen, bisa karena ekonomi, bisa karena macam-macam, bisa karena visi berbeda. Tapi Kahitna ini sudah bersatu selama 36 tahun dengan hanya pergantian satu pemain saja, dan itu pun bukan karena kami gitu. Jadi satu penyanyi kami, salah satu yang di awal itu karena ada kesalahan sedikit dalam manajemen pribadi dan kontrak musiknya, sehingga ketika Kahitna meledak, tiba-tiba dia udah rekaman sama label lain, sehingga terpaksa dia harus keluarkan. Persahabatan kami tetap baik sampai ketika beliau keluar, dan berikutnya berdua penyanyinya dengan pemusik 6 orang di 8 orang. Lalu gak lama Mario masuk 9 orang, dan terus bertahan sampai saat ini dengan 9 orang yang gak ganti-ganti. Menurut saya ini adalah sebuah, mungkin kalau dibilang prestasi, bukan prestasi, tapi sebuah anugerah dari Tuhan buat kami semua. Dan kalau ngomong soal Kahitna 36 orang itu, 36 tahun itu bukan hanya 9 orang ini, tapi manajer pertama masih ada manajer berikutnya, ada kantor manajemen, ada pasukan yang begitu banyak, ada punya soulmate Kahitna yang sangat solid di seluruh Indonesia, punya pasukan sound engineer dan juga kru yang namanya Soul Troop, itu juga luar biasa membantu kita. Jadi kenapa Kahitna bisa bertahan begitu banyak, begitu lama? Kenapa Kahitna mengusung lagu cinta? Karena ada cinta yang besar di sekeliling Kahitna, sebenarnya itu. Dan satu hal lagi, mungkin ada 1-2 band yang menyamai kami panjang usianya gitu di Indonesia, tapi kami punya keberuntungan bahwa band kami tidak berubah-ubah, dan keakraban, kedekatannya tidak hanya sekedar upacara kami dalam kontrak sama yang bersama, tapi memang kami dekat satu sama lainnya. Sehingga masalah pribadi apa kami dalam kontrak sama yang bersama, tapi memang kami dekat satu sama lainnya.
sehingga masalah pribadi apapun bisa dikatakan kami saling membantu, saling mensupport, saling mendukung satu sama lainnya, dan sudah seperti bahkan cenderung lebih dekat dari keluarga sendiri gitu kadang-kadang di Kahitna itu. Dan perjuangan kami ketika pertama kali dari Bandung naik bis bolak-balik rekaman ditolak, balik lagi bolak-balik kumpulin uang buat demo lagi, sampai akhirnya sekarang kami dinikmati oleh pendengar yang lebih tua dari kami usianya, yang sebaya, yang di bawah kami 10 tahun, di bawah kami 20 tahun, bahkan sampai sekarang generasinya Arsi, Tiara dan sebagainya menjadi penerus kami dengan semangat yang sama. Dan saya juga sangat bingung kadang-kadang ketika saya udah umurnya, kita semua sudah 50 sekian, tapi kami masih punya penonton yang umur 12, 13 tahun, 14 tahun, dan masih menyanyikan Andai Dia Tahu, cantik, mantan terindah dengan begitu kencang, luar biasa. Kalau dibilang kami hebat, nggak tahu rasanya. Ini hadiah dari Tuhan untuk kami sebenarnya itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang kumpulan kata-kata indah semata, tapi memang karena kejadian-kejadian yang kami alami, kesulitan kami itu ketika awal berkarir, di mana kami harus berbagi nasi bungkus satu bertiga, kadang sama-sama kita ke Jakarta dengan kesulitan yang sama, kita makan-makan di warteg yang berkumpul bersama-sama teman-teman, itu dulunya tampak susah, tapi sekarang menjadi cerita indah, menjadi kisah klasik yang kami selalu kami syukuri. Jadi kalau dibilang bahwa ada banyak pertunjukan Kahitna, mana yang paling mengesankan? Udah pernah juara kedua dunia di Tokyo, pernah juara 1 di Asia Tenggara, pernah juara nasional, pernah mendapat penghargaan. Semua sangat mengesankan. Tapi yang sangat mengesankan sekali untuk kami adalah cintanya Soulmate untuk kami, itu yang luar biasa, yang kalau tiap kami konser membuat selalu sold out di mana-mana. Itu untuk saya itu energi besar yang luar biasa. Dan satu hal lagi, kami tidak terkait kami mengisi, kami saling menghormati, saling menyayangi, dan kami tidak ada misalnya bermain di luar musik. Kami hanya berkarya di musik, seni budaya Indonesia, dan konsisten pada itu. Dan kami senangnya makanan bisa beda, bahasa kadang-kadang berbeda, misalnya bermain di luar musik. Kami hanya berkarya di musik, seni budaya Indonesia, dan konsisten pada itu. Dan kami senangnya makanan bisa beda, bahasa kadang-kadang berbeda, kadang-kadang pilihan presiden berbeda, tapi lagu cintanya tetap Kahitna. Itu untuk saya itu luar biasa, dan itu kami sangat bersyukur sekali dengan itu. Jadi kami tidak punya batas untuk berteman dengan siapapun, karena kami tahu bahwa yang kami harus hadir dengan cinta untuk seluruh keluarga bangsa ini. Dengan seluruh cinta itu tidak bisa menginspirasi, bisa memberi semangat bahwa dengan kekuatan cinta bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang besar di Indonesia. Itu yang kami ingin inspirasikan bersama sahabat saya Dino Hamid, yang selalu punya terobosan-terobosan, termasuk konser untuk kami besok juga menjadi sesuatu yang luar biasa, karena dalam satu hari kami bermain 2 pertunjukan, dan di 2 pertunjukan itu tentu ada hits yang sama yang kami bawakan, tapi di 2 pertunjukan itu ada lagu-lagu yang berbeda yang kita sajikan. Yang di pertama ada, yang di kedua nggak ada, yang di kedua ada, di pertama nggak ada. Jadi kalau yang mau datang 2 kalinya juga nggak apa-apa sih, tapi saya nggak yakin, karena katanya Mas Dino tiketnya udah mulai mau habis dan dia cukup kesulitan untuk diminta bantuan tiket dan sebagainya. Nggak tahu ini kadang-kadang promotor bahasanya sebenarnya, tapi yang ada memang belum pernah saya sama Dino Hamid buat konser tidak sold out. Itu yang luar biasa dari kerjasama dengan. Itu saja. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyambung cerita.